Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami mampu menyelami rahasia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Sadarkanlah kami selalu untuk selalu menaruh kepercayaan kepadamu, Allah kami, dan kepada Putra-Mu Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, Aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari ke-15 retret agung kita di masa tobat ini. Warta Injil hari ini mengisahkan kepada kita perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Diceritakan bahwa ada seorang tuan tanah yang hendak berpergian jauh. Sebelum pergi, ia membuka kebun anggur. Ia membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Ketika hampir musim panen, ia menyuruh utusan untuk mengambil apa yang menjadi bagiannya. Perumpamaan ini secara gamblang menceritakan tentang hak-hak istimewa umat Israel yang dilambangkan dengan peristiwa disewakannya kebun anggur kepada para penggarap itu. Mereka adalah para penggarap yang harus bertanggung jawab kepada Allah, Sang Tuan Tanah yang agung. Sebagai pemilik kebun anggur, Allah telah berusaha untuk menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Bahkan pagar yang dibangun melukiskan
tentang penyertaan dan perlindungan Allah atas keselamatan kebun anggur itu. Ia tidak akan membiarkan kebun anggurnya tergeletak begitu saja sehingga orang-orang dari luar bisa masuk dengan seenaknya. Selain menyediakan yang terbaik untuk para penggarap, Allah juga menunjukkan kasih dan kesetiaan. Ia tidak semena-mena memperlakukan penggarapnya. Ia tidak mengharuskan mereka membayar di muka, juga tidak mengharuskan mereka menanggung beban yang berat, tetapi dengan cinta mempercayakan mereka dan dengan cinta pula menunggu hasilnya. Selanjutnya bagian kedua, penginjil Matius melukiskan kepada kita tentang reaksi para penggarap. Dikatakan mereka memukul, melempari dengan batu, dan bahkan membunuh para utusan yang datang untuk mengambil apa yang menjadi bagian tuannya. Reaksi para penggarap ini mau melukiskan tentang tanggapan umat Israel atas kepercayaan dari Allah. Mereka lupa diri dan dengan ambisi yang penuh mereka berusaha untuk mengolah kebun anggur itu untuk kepentingan diri sendiri. Mereka berani menyingkirkan utusan yang datang dari pemilik kebun anggur. Allah berusaha bersabar dengan mengirim utusan yang lain dengan harapan mereka sadar diri, tetapi semakin jahat mereka memperlakukan para utusan. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus. Sebagai keluarga Allah, kita sudah mendapatkan banyak hal dari Allah. Sebagai keluarga Allah, kita sudah mendapat banyak dari Allah. Allah telah mempercayakan kebun anggur kepada kita. Hidup kita adalah sebuah kebun anggur yang harus kita olah dengan penuh tanggung jawab. Allah telah menyediakan segalanya bagi kita, segala bakat dan kemampuan, waktu, tenaga, sahabat, rekan kerja, serana dan perserana, semuanya sudah disediakan Allah untuk kita. Namun tak jarang kita lupa diri. Kita lupa kalau yang ada pada kita datang dari Dia. Kita lupa kalau kita aman karena perlindungannya. Sama seperti para penggarap, kita berusaha untuk mengambil segala yang ada pada kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita mengabaikan Allah, bahkan kehadiran Allah dengan segala peraturannya dianggap sebagai penghalang bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita sedang menjalani masa tobat. Semoga dengan masa tobat ini kita semakin menyadari diri akan siapakah kita di dunia ini, serta semakin mengakui akan kekuasaan Allah di bumi ini. Kita dipanggil untuk bertobat dari segala sikap dan tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, sabda-Mu telah meneguhkan hati kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Semoga dengan sabda suci hari ini, kami semakin sadar akan diri kami dan berusaha untuk semakin bertanggung jawab dengan hidup kami dan tahu bersyukur atas cinta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana, usaha pekerjaan kita, istimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.